Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam semuanya. Saya membuat video ini karena eh, besok ke siang ya, itu ada instruksi dari Pak Dekan agar semua dosen yang kuliahnya itu setengah dua ke atas itu diminta untuk asinkronus ya. Pak Dekan itu mengharapkan semua dosennya ikut untuk kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual. Pokoknya seperti itu ya. Nah, jadi ini kita terpaksa asinkronus dan kemudian bagi yang bertugas untuk presentasi, yaitu kelompok 3 dan 4, Anda tetap presentasi, tapi nanti tolong Anda presentasi di Zoom gitu yang nanti link YouTube-nya ya, jadi di share ke saya ya. Jadi kelompok 3 dan kelompok 4, tolong juga kelompok 2 ya. Itu 2, 3, dan 4 itu tolong Anda membuat presentasi dalam bentuk di YouTube ya. Nanti link YouTube-nya diberikan ke saya ya untuk pengganti presentasi luring ya gitu seperti itu ya. Nah itu link YouTube-nya saya tunggu sampai minggu depan ya gitu. Oke baik, jadi oke kita akan melanjutkan topik pembahasan kita ya. Ya, jadi topik pembahasan kita itu saya melanjutkan masih di topik untuk pengenalan bagaimana pelatihan eh, sebagai eh, mendapatkan PPR ya, petugas proteksi radiasi gitu, yang kemarin yang sudah kita bahas sampai di tingkat 1 ya, sekarang di tingkat 2, jadi lebih tinggi lagi gitu ya. Ini yang mengerti pelatihan itu adalah BRIN ya, seperti itu. Nah ini terkait dengan dasar-dasar fisika bidang radiografi ya. Gitu. Ini pelatihnya itu Insinyur Bagio MSc ya. Baik. Nah, latar belakang eh, dari pelatihan ini adalah eh, jadi dalam uji radiografi itu kan biasanya menggunakan radiasi pengion. Nah, juga dalam pada proses pembentukan image radiografi itu banyak fenomena yang berkaitan dengan radiasi juga, ya kan? Jadi pembentukan image itu contoh dengan sinar X, sinar gamma, dan seperti atau dengan sinar beta kan itu banyak berkaitan dengan radiasi ya, seperti itu. Sehingga agar mencegah efek dari bahaya radiasi terhadap tubuh radiografer atau masyarakat sekitar, maka perlu pemahaman mengenai interaksi antara radiasi, terjadinya radiasi dan juga interaksinya dengan tubuh kita ya, seperti itu. Oke. Jadi manfaat dari pelatihan ini adalah pertama tentunya pengetahuan yang memadai mengenai radiasi dan interaksinya dengan materi, kemudian juga pengembangan dan penerapan teknik radiografi, juga melaksanakan prosedur keselamatan kerja radiasi secara benar ya, seperti itu manfaatnya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kompetensi dasarnya itu setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta nanti mampu menjelaskan prinsip fisika radiasi dalam pengujian radiografi ya, seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya jadi indikator keberhasilannya satu peserta mampu menjelaskan struktur atom ya berdasarkan teori Bohr. Kemudian juga menjelaskan jenis radiasi partikel dan gelombang elektromagnetik. Kemudian mampu menyebutkan persamaan dan perbedaan sinar X dan sinar gamma. Kemudian menjelaskan
sifat dari sinar X dan radiasi gamma, kemudian menjelaskan hubungan panjang gelombang dan energi sinar X atau radiasi gamma ya. Kemudian menjelaskan karakteristik spektrum energi radiasi sinar X dan radiasi gamma, juga menjelaskan hubungan intensitas radiasi dengan jarak ya. Ini beberapa pernah sudah dibahas di tingkat 1 ya. Oke, jadi indikator keberhasilannya tadi ya menjelaskan secara singkat proses peluruhan radiasi pengion, kemudian menyebutkan sumber radiasi yang digunakan pada radiografi, kemudian menghitung aktivitas sumber radiasi gamma menggunakan persamaan aktivitas, menjelaskan faktor gamma suatu sumber radiasi gamma ya, kemudian menjelaskan 3 proses penyerapan radiasi sinar X atau gamma oleh material. Kemudian menghitung atenuasi intensitas radiasi menggunakan high 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 value layer ya, HPL dan TPL. Kemudian juga menyebutkan definisi build-up vector. Nah, nanti pokok bahasannya itu ada 4 ya, yaitu pendahuluan, kemudian sifat radiasi, kemudian radiografi ya, eh, radioaktivitas, sorry, dan kemudian eh, interaksi ya, interaksi foton dengan material ya, seperti itu. Nah, sifat radiasi ini jadi apakah ya kita mulai dari apakah atom itu ya, dan Anda pasti sudah tahu atom itu kan bagian terkecil dari unsur ya gitu nanti, kemudian kan atom membentuk unsur, unsur membentuk materi ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat sifat radiasi ya, materi dan atom. Jadi materi itu kan tersusun dari molekul. Nah, molekul itu tersusun atas beberapa atom kan gitu. Jadi atom itu bagian terkecil dari suatu materi ya, yang masih memiliki sifat dasar materi tersebut. Nah, mempunyai ukuran atom itu radiusnya itu kira-kira 1 Armstrong atau 10 pangkat min 10 meter. Oke, jadi atom itu identik dengan unsur ya, seperti itu. Contoh misalnya ada materi air ya, tersusun dari molekul H2O. Nah, H2O itu tersusun dari atom oksigen dan atom hidrogen ya, dua. Jadi satu atom oksigen, 2 atom hidrogen, seperti itu ya. Nah, sifat radiasi kalau kita lihat model Bohr ya, jadi atom tersusun dari inti atom dan situ ada elektron kan. Jadi inti atom itu ada neutron, ada proton. Nah, rujinya di diameter di inti atom itu kira-kira 10 pangkat min 14 meter. Ya. Ya ada yang bilang juga 10 pangkat min 15 meter. Sementara diameter atom kira-kira 1 Armstrong yaitu 10 kali 10 pangkat min 10 meter. Jadi di lintasan kulit ini kan jadi kalau ada inti atom, kemudian sini ada lintasan elektron. Jadi diingat aturannya Bohr atau aturan hukum Han kalau nggak salah ya. Itu elektron di tiap kulitnya itu sebanding dengan 2n kuadrat. Jadi contoh misalnya di kulit pertama itu akan ada 2 elektron. Di kulit kedua itu akan 2 dikuadratin 4 per 8. Jadi ada 8 ya. 2, 3, 4, 5. Salah ini. Ada 8 mestinya ya. Gitu. Ini hanya contoh saja ya. Nanti di kulit ketiga itu akan ada 3, 9, 9 kali 2, 18. Seterusnya. Ya, gitu. Nah, sifat radiasi ya. Jadi nilai muatan dan massa partikel elementer. Nah, di sini kita lihat kalau partikelnya elektron itu muatan listriknya min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Satuan elementernya itu min 1, masanya itu ada 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Nah, kalau dalam satuan massa atom itu 0.
Nah, partikel proton itu muatannya itu plus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulum. Elementernya itu positif 1 ya. Masanya itu lebih berat ya daripada elektron. Masa proton itu 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Nah, satu lagi penyusun inti ada neutron. Itu muatannya 0, elementernya juga 0. Masanya itu mirip dengan massa protonnya, 1,67 kali 10 pangkat min 27. Kalau satuan SMA itu 1 dan 1 ya. Oke. Nah, sifat radiasi ya. Jadi model atom Bohr. Jadi ketentuannya jenis atom yang sama itu mempunyai jumlah proton yang sama. Jenis atom yang sama itu mempunyai jumlah proton yang sama. Jumlah elektron pada suatu orbit adalah tertentu yaitu 2n kuadrat, di mana n itu menunjukkan lintasan ya. Jadi kulit kulit 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi ini kalau ini inti, maka ini kulit pertama atau N1 ya. Jadi 2. Kemudian N2 ada 8 tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti N3 itu ada 18. N4 ada 16 kali 2, 32 ya. Dan seterusnya. Nah, atom stabil dan atom tidak stabil. Nah, atom stabil itu berarti setiap lintasan yang lebih dalam ini terisi penuh dengan elektron sesuai dengan kapasitasnya. Jadi, contoh misalnya ini di kulit pertama ini ada 2 elektron, kemudian di kulit kedua ini ada 8 elektron. Nah, kalau yang namanya atom stabil ini sudah penuh terisi. Sedangkan atom tidak stabil mesti ada atom yang kurang gitu. Contohnya di sini lintasan 1 kan seharusnya 2 elektron, ini malah tinggal 1. Maka dia akan ada lintasan yang lebih dalam ini tidak terisi penuh dengan elektron sesuai dengan kapasitasnya. Jadi nanti kadang-kadang dari sini turun ke sini sehingga misalnya ini jadi asalnya 8 jadi 7 sehingga dia menjadi minus ya. Ini namanya atom tidak stabil seperti itu. Jadi stabil itu kalau semua terisi yang bagian dalam ini kulit dalam itu tidak terisi maka atom tidak stabil. Nah, sifat radiasi identifikasi inti atom ya. Nuklida sama dengan jenis inti atom. Nah, dilambangkan dengan A, kemudian ada X dan Z. Jadi atau X min A. A-nya itu adalah nomor massa. Nomor massa itu jumlah proton plus neutron. Dan Z itu nomor atom atau jumlah proton. Nah, identifikasi unsur. Jadi jenis unsur ditentukan oleh jumlah proton yang ada di dalam inti atom. Misal, semua atom yang mengandung 27 proton adalah atom dari unsur kobalt. Semua atom yang mengandung 77 proton ini adalah atom dari unsur iridium dan seterusnya. Nah, penulisan nuklida. Contoh misalnya di sini ada helium 42 ya. Jenis unsurnya helium, jumlah protonnya itu 2, jumlah neutronnya itu 2 ya. Sehingga jadi 4. Jadi di sini ada jumlah apa? Kalau yang sebelah sini kan Z ya, jumlah proton, yang ini proton plus neutron ya. Contoh lagi unsur kobalt. Nah, di unsur kobalt ini jumlah protonnya itu ada 27 ya. Sementara jumlah neutronnya berarti kan 60 min 27 berarti 33. Jadi jumlahnya neutronnya 33, protonnya 27. Gitu. Nah, istilah lain dari inti atomnya sifat radiasi. Nuklida itu istilah untuk menyatakan jenis inti atom suatu unsur. Jenis inti atom suatu unsur. Unsur yang sama dapat memiliki nuklida yang berbeda. Contoh, iridium
IR itu dapat berupa nuklida iridium 77191 ya, dan iridium 19277 gitu. Ingat nomor atomnya 77Z gitu ya. Di atas itu adalah A-nya kan. Jadi ada proton plus neutron. Jadi ada agak berbeda di sini ya. Jadi unsur sama tapi memiliki nuklida yang berbeda. Jadi persamaan untuk nuklida ya, ada istilahnya isotop, kemudian isoton, isobar, dan isomer. Isotop ini nomor Z sama, nomor massa berbeda. Contoh, isotop 59CO27 ya. Ini nomor atomnya sama dan ada nomor massanya yang berbeda 6027CO gitu. Ini yang membedakan tentunya dia ada apa namanya? Bagian neutronnya yang berbeda. Kemudian ada helium 11, helium 21, helium ini hidrogen, sorry. Hidrogen 11, hidrogen 12 ya. Ini berarti nomor atomnya sama, nomor atomnya sama tapi nomor masanya berbeda, namanya isotop. Isotop 59CO, isotop 60CO dan seterusnya. Nah, kalau isoton ini jumlah neutron sama tetapi nomor atom berbeda. Nah, contoh misalnya ini kan eh, kalau kita lihat Mg 1226. Jadi 26 dikurangi 12 ini ada 14 ya. Maka kalau kita lihat 27 dikurangi 13 itu juga 14 atau Si ini 28 dikurangi 14 juga 14 ya. Artinya ini 14, 14, 14 berarti jumlah neutronnya sama. Jumlah neutron, ya jumlah neutron itu bilangan massa kurangi Z ya. Jumlah neutron sama, tetapi nomor atom berbeda. Ya. Neutron sama, nomor atom berbeda. Bisa disebut juga isobar. Jadi nomor massa sama, tetapi nomor atom berbeda. Nomor massa sama, tetapi nomor atom berbeda. Contoh 14 karbon 6 atau 14 ini nitrogen ya, 7, 7. Nah, ini nomor massanya sama, tapi nomor atomnya berbeda. Itu namanya isobar. Kalau isoton tadi kan jumlah neutron sama, tetapi nomor atom berbeda. Isotop itu nomor atom sama, nomor massa berbeda. Isomer itu nomor atom dan nomor massa sama, tetapi tingkat energinya berbeda. Contoh Ni 628 dan Ni ster 628. Apakah radiasi itu? Jadi pertanyaan apakah radiasi itu? Nah, sifat radiasi itu pancaran dan perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel ya, seperti itu radiasi. Nah, sifat radiasi klasifikasinya ada radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion diantara gelombang elektromagnetik, sinar X, sinar gamma, kemudian juga dalam partikel alfa, beta, neutron, dan seterusnya. Sementara radiasi non-pengion ini ada perambatan cahaya dan perambatan panas. Nah, sifat dari radiasi, kalau kita lihat dalam spektrum, misalnya ini eh, ke sini, ini semakin eh, apa namanya, semakin frekuensinya itu semakin tinggi gitu. Hingga di sini energinya pun juga tinggi ya, sampai 30 eh, 4 terahertz ya, sampai terahertz gitu. Jadi kalau panjang gelombangnya semakin ke sini semakin kecil ya, semakin pendek. Karena ke sini akan gelombang radio semakin besar. Panjang semakin panjang. Nah,
Semua apa namanya untuk ionisasi biasanya di daerah frekuensi yang cukup tinggi ya. Itu ada panjang gelombang yang sangat pendek. Nah, ini bisa kita lihat aplikasinya. Ini kalau untuk eh, apa belum radiasi sumber gelombang. Nah, ini ada gelombang mikro juga di sini ya. Gamma cosmic ray. Dan ada TV, ada mobile, ada dan seterusnya. Ini ada microwave juga. Nah, sifat radiasi sekarang. Radiasi gelombang elektromagnetik ya di antara radiasi gelombang elektromagnetik sinar gamma dan sinar X memiliki energi yang besar sehingga mampu mengionisasi media yang dilalui. Disebut dengan radiasi pengion. Apakah radiasi itu berbahaya? Ada radiasi bukan pengion, kemudian ada radiasi pengion. Nah, sifat ra- radiasi ya, sifat radiasi pengion ini tidak dapat dirasakan panca indera, dapat menembus materi, ya, dan juga mampu mengionisasi materi. Nah, sifat radiasi mengapa bisa terjadi ini? Misalnya ada nuklida tidak stabil atau radionuklida. Nah, di sini ada sinar alfa, beta, atau gamma. Kemudian ini nuklida akan lebih stabil. Kemudian radioaktivitas ya apa ini energinya ya gitu. Nah, sifat kalau kita lihat atom stabil dan atom tidak stabil seperti ini ya. Ini tadi yang stabil itu berarti semua kulitnya terisi penuh ya oleh elektron. Bagian dalam kan dia 2n kuadrat dan seterusnya. Nah, yang ini jelas nggak stabil karena ada elektron yang hilang sehingga dia akan mungkin bisa turun dari sini atau ini ketumpuk lagi gitu hingga mengisi penuh. Jadi prinsip bor atau Pauli sama ya bahwa mesti di bagian core dalam itu harus penuh dulu gitu ya. Nah, sifat radiasi ya transisi elektromagnetik nih. Jadi perpindahan elektron dari satu lintasan ke lintasan lainnya ya. Nah, transisi dari lintasan yang lebih luar ke lintasan yang lebih dalam, jadi dari sini ke sini, maka dipancarkan energi. Gitu. Jadi ketika dia di excited state ke ground state atau dari dua ke satu ini mesti memancarkan apa namanya energi ya gitu. Nanti tapi ketika dia di misalnya kulit satu, kemudian dia menyerap foton naik ke kulit dua bisa jadi. Gitu. Di transisi elektron dari lintasan yang lebih dalam namanya tereksitasi. Nanti kalau dari atas ke bawah namanya deeksitasi. Oke. Nah, jadi radiasi pengion itu terbagi menjadi dua jenis, ada partikel, ada gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik bisa dikategorikan sebagai radiasi pengion. Ya. Nah, partikel itu ada alfa, beta, neutron, kemudian yang gelombang elektromagnetik itu ada sinar X ya dan sinar gamma, radiasi alfa. Nah, partikel bermuatan listrik positif ya. Dia ya Anda bisa lihat di sini partikel apa. Oh ya, ya lah kita lanjut dulu ya. Dan tadi radiasi pengion, apakah berbahayanya ada radiasi bukan pengion dari pengion? Ini ya. Nah ini kan radiasi pengion, radiasi non pengion.
sifat gelombang elektromagnetik ya, di antara radiasi gelombang elektromagnetik, sinar gamma dan sinar X memiliki energi yang besar ya, sehingga mampu mengionisasi media yang dilaluinya disebut dengan radiasi pengion. Nah, apakah berbahaya? Radiasi bukan pengion dan radiasi pengion. Apakah berbahaya? Nah, sifat radiasi pengion itu tidak dapat dirasakan panca indera, dapat menembus materi, mampu mengionisasi materi. Nah, sifat radiasi mengapa bisa terjadi ya? Jadi ada nuklida tidak stabil. Kemudian di sini ada alfa, beta, atau gamma ya. Kemudian ada radioaktivitas ya, untuk memancarkan atau mengemisikan energi dia harus pindah ya dari ke ground state dulu. Nah, sifat atom stabil dan tidak stabil. Jadi ini contoh atom stabil. Jadi lintasan yang lebih dalam terisi penuh ya dengan elektron sesuai dengan potensinya. Dan satu lagi atom tak stabil. Jadi ada lintasan yang lebih dalam yang tidak terisi penuh ya dengan elektron sesuai dengan kapasitasnya. Nah, transisi elektron, di perpindahan elektron dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Nah, transisi dari lintasan yang lebih luar ke lintasan yang lebih dalam itu dipancarkan energi. Jadi dari lintasan luar ke dalam itu akan dipancarkan energi. Nah, transisi dari lintasan dalam ke lintasan yang lebih luar, nah ini membutuhkan energi ya. Ini transisi lintasan itu butuh energi kalau apa namanya di sini transisi lintasan ya, yang dari rendah ke tinggi. Ini transisi elektron dari lintasan lebih dalam, ini transisi elektron dari lintasan lebih luar. Oke. Nah, sifat radiasi yaitu radiasi pengion ya. Jadi ada partikel, ada gelombang elektromagnetik. Partikel diantaranya ada alfa, beta, neutron, kemudian sinar X ya, dan sinar gamma itu termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi alfa kan ada nih alfa, beta, terus neutron. Nah, radiasi alfa, jadi partikel bermuatan listrik positif ini mirip inti atom helium. Itu. Jadi partikel bermuatan listrik positif mirip atom helium. Daya ionisasi sangat besar, daya tembus pendek ya. Ini dapat dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet gitu. Jadi ini keluar apa ya, ini contoh ilustrasi saja ya. Nah, sifat dari radiasi sekarang radiasi beta. Nah, partikel itu mirip elektron, sangat ringan, kemudian bermuatan listrik negatif, ya, terdapat pula yang bermuatan positif terhadap positron. Nah, kemudian daya ionisasinya besar, daya tembusnya terhadap material padat lebih besar daripada sinar Hawking. Kemudian dapat dibelokkan oleh medan listrik dan magnet, radiasi beta. Jadi beta decay of thorium 234 nucleus. Jadi di sini ada parent nucleus, kemudian nah, radiasi neutron nih. Jadi partikel tidak sinar ini ya, pakai sinar X dan sinar gamma nih. Jadi persamaan keduanya adalah gelombang elektromagnetik. Perbedaannya itu asal usulnya ya. Sinar X berasal dari luar inti atom, sedangkan sinar gamma berasal dari dalam inti atom. Kemudian sinar gamma ini dipancarkan dari bahan radioaktif menyertai pancaran sinar alfa atau beta seperti itu. Nah, sifat radiasi sinar X dan sinar gamma. Di sini sinar X itu tungsten yang bagian
anodanya atau katodanya itu dipanaskan ya, kemudian nanti karena beda potensial, ini elektron dari anoda akan ditarik ya melalui eh, apa ya elektronnya nanti menumbuk bagian ini ya, heat dari si detektor ya, detektor sinar X-nya itu. Nah, bahan radioaktif itu radioisotop ya, adalah bahan yang inti atomnya tidak stabil. Nah, akibatnya ada perubahan jumlah proton dan neutron. Oke. Nah, kita tinjau lagi sinar X dan sinar gamma. Sinar X terjadi karena adanya tumbukan antara elektron cepat dengan target. Jenis sinar X itu ada Bem-Stahllung, sinar X kontinu, dan sinar X karakteristik. Nah, sinar X dan sinar gamma dan Bem-Stahllung. Elektron cepat menembus mendekati inti atom dan mengalami pelamatan tiba-tiba. Gitu. Jadi sini ada Bem-Stahllung. Jadi seperti itu ya. Nah, sinar X karakteristik. Jadi elektron cepat menumbuk elektron pada orbit ya, lintasan atom bagian dalam. Toh, jadi ketika ini ditembakkan ya ke bagian, kan mestinya di kulit pertama juga ada dua ya. Jadi kalau ini dihilangkan, kemudian ini nanti ini akan turun gitu dari apa excited state decay ya ke sini. Ini sambil memancarkan eh, apa namanya juga radiasi ya, sambil memancarkan radiasi. Jadi simpat sinar X dan sinar gamma. Pertama, itu kecepatan rambatnya ya mendekati kecepatan cahaya ya, 3 kali 1,8 meter per sekon. Kemudian tidak dapat dideteksi dengan panca indera. Dan mengionisasi medium yang dilalui ya, dilalui. Kemudian intensitas radiasi memenuhi hukum kuadrat terbalik. Kemudian dapat diserap dan dihembuskan oleh material. Kemudian merambat pada garis lurus. Kemudian menembus material tebal yang tak dapat ditembus cahaya, menghitamkan film dan mendeteksi cahaya ketika menggunakan bahan fluoresen. Nah, kita lihat panjang gelombang dan energi. Panjang gelombang nih, jarak antar puncak gelombang, satuannya Armstrong. Frekuensi ini jumlah gelombang per detik. Jadi satuannya itu putaran per detik atau phase. Ini ada amplitudo. Nah, ini panjang gelombang dan energi ya. Jadi frekuensi sebanding terbalik dengan panjang gelombang. Panjang gelombang dan energi, jadi energi dipengaruhi oleh frekuensi dan panjang gelombang. Nah, ini ya persamaannya. Dan, ya, ada satuan energi sinar X dan sinar gamma. Elektron volt, kilo elektron volt, dan mega elektron. Jadi 1000 elektron volt, 1 juta elektron. Jadi pengertian 1 elektron volt itu jumlah energi yang jumlah energi yang sama dengan energi kinetik. Jadi elektron saat elektron energi kinetik elektron ya, saat elektron tersebut melewati beda potensial 1 volt. Contoh, 1 elektron melewati beda potensial 100 kilowatt pada tabungnya. Energi elektron tersebut adalah ya 100 100 keV ya, seperti itu. Kilovolt. Nah, panjang gelombang dan energi di spektrum sinar X. Jadi ini ada panjang gelombang, kalau yang lurus ini namanya Bem-Stahllung. Sementara yang kecil-kecil ini muncul karena lagi di akses ya, seperti itu. Oke, ini ada K-alpha, K-beta, K-alpha, K-gamma. Jadi spektrum Bem-Stahllung adalah kontinu dan spektrum sinar X karakteristik adalah diskrit. Nah, tegangan puncak ini panjang gelombang kan. Jadi eh,
tegangan puncak adalah nilai tegangan maksimum dari lambang kV atau kilovolt peak ya. Tegangan yang diatur pada panel kontrol sinar X adalah nilai kV-nya. Nah, panjang gelombang dan energi jika pada tabung sinar X diterapkan suatu beda potensial, sinar X yang dihasilkan memiliki energi yang terendah itu sampai maksimum. Ya biasanya energi itu kan Kp eh, ke V ya. Jadi jika tegangan yang diterapkan itu 180 kP, maka E-nya itu 180 apa namanya kilo elektron volt ya. Nah, panjang gelombang dan energi. Energi efektif adalah energi dari berkas sinar X yang intensitasnya terbesar. Jadi, energi efektif setiap sinar X berbeda ya, walaupun Kp-nya sama. Bergantung pada bentuk gelombang tegangan dan umumnya sekitar 66% itu dari E maksimum. Ini cuma aja sih dalam berkas. Oke, peluruan radioaktif ya. Ini ada oke. Ya, mungkin untuk sementara saya sampai sini dulu saja. Ini kita sudah 1 jam ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.